Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin kama dzakarahu adh-dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirina wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Fattaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini, marilah kita gunakan waktu khutbah Jumat dengan sama-sama merenungkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 34, yang secara khusus ini adalah nasihat untuk para rijal, untuk para laki-laki atau para suami. Karena saya kira waktu dan kesempatan yang paling berharga untuk para suami atau laki-laki untuk mendengarkan nasihat-nasihat di mana kita bisa berkumpul dengan jumlah yang besar adalah khutbah Jumat. Sehingga khutbah Jumat ini harus benar-benar dimanfaatkan bagi kita kaum lelaki untuk belajar hal-hal yang cukup penting dan darurat dalam urusan din atau syariat kita. Kalau majelis taklim kita perhatikan lebih semarak majelis taklim perempuan atau ibu-ibu, karena laki-lakinya mungkin sibuk dengan pekerjaan dan amanah-amanah yang lain. Maka kesempatan yang paling berharga bagi kita untuk bisa belajar lebih dalam tentang agama kita adalah ketika khutbah Jumat. Dan ini adalah kesempatan reguler di mana setiap Jumat kita harusnya bisa belajar dan memperdalam agama kita. Dalam kesempatan ini, marilah kita renungkan dua tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rijal, kepada para suami, kepada para lelaki, sehingga suami-suami ini adalah suami yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laki-laki kata Allah punya tugas di rumah tangganya sebagai qawwam. Qawwam itu artinya penegak. Dialah yang menegakkan syariat atau agama Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Karena dia diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada perempuan secara ideal. Tetapi pada hari ini kita melihat banyak keluarga yang qawwamnya bukan laki-laki, tetapi qawwamnya adalah istri. Justru yang menjadi ganjelan di dalam menegakkan syariat Allah di rumah tangganya terkadang justru suaminya, yang harusnya dia menjadi penegak agama Allah di rumah tangga. Banyak cerita ketika seorang istri mau berhijab terhalang oleh suaminya. Ketika istri mau bersedekah terhalang oleh suaminya. Ketika istri ingin membangun rumah tangga yang harmonis, yang anaknya semuanya mengaji belajar Al-Quran, terhalang oleh suaminya. Dan banyak lagi keluhan dan curhat dari perempuan-perempuan yang ingin menegakkan agama Allah,
tetapi terhalang oleh suaminya karena suaminya tidak terlalu faham tentang kewajibannya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan seringkali para suami membenturkan antara dua hal yang baik, yang kadang-kadang hanya mengambil satu hadis dan mengabaikan banyak hadis yang lain. Padahal secara fikih tidak boleh kita menyimpulkan suatu hukum fikih hanya berlandaskan kepada satu hadis saja. Di antara yang sering dibenturkan misalnya bahwa tidak boleh seorang istri keluar rumah bahkan sampai menjenguk orang tuanya yang sakit tanpa seizin dari suami. Sehingga ini menjadi semacam senjata bagi suami untuk bisa menghalangi istrinya dalam melakukan aktivitas yang sebetulnya positif, bahkan termasuk silaturahim kepada keluarganya. Saya pernah mendapatkan curhat dari seorang perempuan, bagaimana dia tidak bisa menjenguk ibunya yang sakit di luar kota hanya gara-gara suaminya tidak redha dia keluar dari rumahnya dengan dalil yang disebutkan tadi. Ini seolah-olah kita sering menggunakan hadis hanya dalam hal-hal yang mungkin sesuai dengan harapan dan tujuan kita. Tetapi kita lupa bahwa ada urusan lain yang lebih penting dari sekedar menggunakan hadis itu, yaitu bagaimana kita bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita. Makanya kita belajar bersama-sama. Saya termasuk semua kaum muslimin yang menjadi seorang suami atau ayah di rumahnya. Mari kita belajar bagaimana cara kita memimpin rumah tangga kita sebagai seorang fungsionaris dakwah, fungsionaris risalah yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebagai struktur atau label bahwa kita adalah qawwam atas perempuan, kita adalah pemimpin bagi perempuan, itu hanyalah jabatan. Tetapi kalau kita memaknainya sebagai fungsi, bahwa qawwam itu bukan hanya sebuah label, sebuah slogan, sebuah simbol, tetapi qawwam itu adalah sebuah tugas dan amanah, bahwa kitalah yang berkewajiban menegakkan agama di rumah kita. Berapa banyak laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh, apalagi sholat witir dan tahajud. Saya kira untuk realitas di zaman kita sekarang, lebih banyak perempuan yang membangunkan suami dan anak-anaknya untuk sholat subuh daripada laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Padahal kalau kita membaca sirah Nabi SAW, Nabi selalu melaksanakan sholat tahajud dan biasanya di akhir Nabi membangunkan Aisyah untuk melaksanakan sholat witir bersama. Artinya Nabi yang qawwam terhadap istrinya. Beliau yang membangunkan istrinya untuk sholat subuh. Bahkan hadisnya jika dia tidak bangun, maka percikan air secara lembut ke wajahnya supaya dia bisa membuka matanya dan kemudian melaksanakan sholat. Suaminya yang mengqawwam terhadap istrinya. Tetapi kenyataannya hari ini banyak sekali istri-istri yang justru harus bersusah payah qawwam mulai dari urusan yang wajib sampai urusan-urusan yang sepele dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, sampai banyak dari istri yang qawwam terhadap suaminya dalam urusan-urusan yang haram, yang harusnya suaminya sudah punya kesadaran sendiri tentang hal-hal seperti itu. Banyak percekcokan rumah tangga terjadi karena suami memiliki pekerjaan yang syubhat atau bahkan yang jelas haramnya dan istrinya tidak redha. Lalu terjadilah percekcokan segala macam di antara suami dan istri. Harusnya suami dari awal sudah memahami bahwa ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Dialah yang harusnya mengajarkan istri tentang rezeki yang halal, bukan justru istrinya yang mengajarkan suami bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu haram atau syubhat. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, seorang laki-laki itu ditugaskan dalam rumah tangga menjadi qawwamun, pemimpin yang menegakkan agama Allah. Mulai dari urusan-urusan yang wajib dalam syariat, mulai dari urusan pribadi seperti hijabnya seorang perempuan. Suamilah yang memperhatikan istrinya ketika keluar rumah, apakah hijabnya sudah syar'i, apakah hijabnya sudah menutupi aurat secara baik. Walaupun modelnya dibebaskan dalam agama, tidak ditentukan model dari hijab, hanya ditentukan batasan aurat dan nilai-nilai dari menutup aurat, diantaranya dengan longgar dan seterusnya. Apakah suami memperhatikan itu? Selain dia memperhatikan tentang istrinya cantik atau tidak, istrinya mungkin langsing atau gemuk dan seterusnya, harusnya dia memperhatikan juga tentang hijabnya istri, karena itu qawwam terhadap syariat Allah. Suami memperhatikan dengan jeli. Kadang mungkin istri memakai hijab agak nerawang sehingga suaminya mengatakan, "Mah, itu kayaknya kalau ada
sinar matahari, rambut mama kelihatan. Ini qawamun. Mah, parfumnya jangan kebanyakan, itu qawamun. Mah, dan seterusnya. Ini adalah bentuk qawam. Begitu juga kita kepada anak perempuan kita, gadis-gadis kita. Dia berangkat sekolah, dia pulang sekolah, belajar apa di sekolah, belajar ngaji, sudah bisa membaca Al-Quran atau belum, hafal surat-surat pilihan minimal. Begitu juga belajar agama, kalau kurang materinya di sekolah atau kuliah, ditambah di rumah atau dengan cara melakukan taklim-taklim yang sifatnya private. Suaminya yang program, walaupun yang menjalankannya harus bersama-sama. Tidak mungkin dijalankan oleh suaminya saja. Tapi tanggung jawabnya ada pada diri seorang ayah atau suami, bukan pada istri atau seorang ibu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat tentang apa yang dia pimpin. Ketika istri kita keluar rumah, lalu kita tidak tahu dia kemana, karena dia mungkin keluar rumahnya bukan kegiatan yang rutin. Kalau kegiatan rutin mungkin tidak harus meminta izin, cukup memberitahu saja karena sudah diberikan izin dari awal. Sebutlah mungkin dia belanja, sebutlah mungkin dia punya kegiatan sosial dan seterusnya. Tetapi ada kegiatan-kegiatan yang tidak rutin dilakukan oleh istrinya dan suaminya tidak tahu dengan siapa dia pergi. Lalu suaminya merasa bahwa itu hak privasinya seorang istri. Bagaimana akan qawwam? Bahkan seorang suami merasa enggan dan tidak enak hati untuk melihat handphone istrinya. Bagaimana akan qawwam? Kalau dulu mungkin perempuan keluar dari rumahnya adalah dengan melangkahkan kakinya, hari ini dia tidak perlu melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah. Dia cukup mengeluarkan sinyal handphonenya, dia bisa keluar dari rumah dengan cara memposting sesuatu yang kadang-kadang menjadi fitnah. Apakah suami bisa mengqawwam itu? Mulai dari urusan pribadi sampai urusan berjamaah di dalam keluarga. Inilah tugas suami yang pertama yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan jangan biarkan istri dalam hal ini justru membina kita, istri justru menegakkan agama untuk kita di dalam rumah, istri justru yang menjadi penyemangat bagi kita dalam kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga. Ini sudah tidak seperti sunnatullah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Kadang pemimpinnya secara simbolik adalah laki-laki, tetapi secara fungsi adalah perempuan. Maka tidak akan beruntung suatu kaum, dan kaum di sini bisa jadi keluarga. Tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan berkah, dan tidak ideal keluarga yang justru secara fungsi dipimpin oleh istri atau oleh seorang ibu, bukan oleh seorang ayah dan suami. Mari kita perhatikan lagi bagaimana fungsi kita di rumah tangga. Apakah kita hanya sebagai mesin ATM bagi keluarga kita? Apakah kita hanya sebagai pelengkap bagi keluarga kita? Apakah kita menjadikan rumah kita hanya sebagai tempat untuk tidur dan istirahat dari kepenatan kita beraktivitas? Ataukah kita menjadikan rumah tangga kita sebagai ladang dakwah? Kita menjadikan keluarga kita sebagai mad'u, sebagai orang-orang yang kita bina, sebagai mutarabbi kita, mulai dari istri dan anak-anak kita, di mana kita menegakkan agama Allah semampu kita di rumah tangga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Ini yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, tugas yang Allah amanahkan kepada seorang laki-laki dalam rumah tangga adalah wa bima anfaqu min amwalihim, memberikan infak yang halal kepada keluarganya. Memberikan nafkah bukan perkara hanya sekadar memberikan jumlah dalam Islam, tetapi memberikan nafkah dalam Islam juga perkara tentang menjamin bahwa setiap makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, semua fasilitas hidup yang kita berikan kepada keluarga kita adalah fasilitas hidup yang halal dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mencari angka yang besar untuk kita berikan kepada keluarga kita, sehingga ketika mereka butuh apapun kita bisa membelikan. Bukan hanya soal itu. Kadangkala ketika harus memilih, walaupun tidak selalu harus memilih, kadangkala ketika harus memilih antara besar atau berkah, maka seorang suami yang tadi qawwamun tidak ragu untuk memilih lebih mencari berkah daripada jumlah yang besar.
Karena keberkahan akan Allah titipkan hasanah dan khairat, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sedangkan sesuatu yang tidak berkah, Allah cabut berbagai macam kebaikan dan diganti dengan keburukan di baliknya. Jadi mencari nafkah dan memberikan nafkah kepada keluarga bukan hanya soal mencukupkan semua kebutuhan mereka dan bahkan berlebih, tetapi soal menjamin bahwa mereka tidak makan dan minum kecuali dari sumber rezeki yang kita tahu insya Allah itu halal. Dan ini sangat berpengaruh terhadap sakinah, mawaddah, warahmah sebuah keluarga. Belum lagi kita bicara tentang doa yang diijabah oleh Allah. Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang di dalam tubuhnya ada darah dan daging yang tumbuh dari harta yang syubhat, apalagi haram. Tidak akan diijabah doa. Lalu bagaimana kita akan hidup kalau doa kita ditolak oleh Allah? Begitu kita butuh Allah, Allah tidak mau mendengar doa kita. Dan nyatanya kita butuh Allah setiap hari, bahkan setiap detik. Walaupun kadang-kadang kita merasa butuh kepada Allah dan kadang-kadang merasa sangat butuh kepada Allah. Bagaimana ketika kita dapat musibah dan waktu itu kita merasa sangat butuh kepada Allah, lalu Allah tidak mengijabah doa kita karena kita tidak mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang halal dan meninggalkan yang syubhat dan haram? Masih ingatkah kita kisah seorang laki-laki Bani Israel yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia melihat orang sedang makan daging babi yang dibakar. Jadi ada sekelompok orang di tengah jalan barbeque dan mereka membakar babi. Laki-laki Bani Israel atau yang beragama Yahudi ini kemudian mendekat karena dia lapar, dia mengatakan a'tini hadzas samak. Beri saya makanan ini, beri saya ikan ini. Dia meminta ikan tetapi menunjuk ke arah daging babi. Kemudian orang-orang karena melihat dia sepertinya orang Yahudi dan mengatakan, bukankah agamamu melarang kamu makan babi? Ini babi. Lalu kata laki-laki Yahudi ini, memangnya saya minta babi? Kan saya minta ikan. Dia menunjuk ke arah ikan tetapi mengistilahkannya dengan istilah yang lain. Ini dalam agama banyak sekali contoh-contoh seperti ini, di mana seseorang itu melakukan yang haram tetapi mengganti istilah. Akhirnya karena tidak mau berdebat, mereka memberikan daging itu kepada laki-laki Bani Israel, dia makan babi. Setelah selesai dia makan, dia lanjutkan perjalanan. Di tengah jalan akhirnya Allah kasih dia musibah, dia tertidur lalu kehilangan kendaraannya atau ontanya, tunggangannya. Dan tunggangannya itu membawa semua bekal-bekalnya, airnya, makanannya, pakaiannya dan seterusnya. Sehingga ketika dia bangun, dia melihat tunggangannya sudah lari dan hilang. Dia cari-cari seharian sampai dia lelah. Setelah dia berputus asa, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Dia berdoa kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengkomen hadis ini. Nabi SAW memberikan komentar terhadap hadis ini. Ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa orang seperti itu? Ini artinya memberi nafkah kepada keluarga bukan hanya soal memberi fasilitas yang berlebihan atau yang berkecukupan, tetapi juga menjaminkan halal dan haram untuk keluarga kita agar bisa dipisahkan. Yang halal saja yang boleh kita bawa pulang ke rumah kita. Belum lagi nanti kita bicara tentang keberkahan bagi anak-anak kita dalam mencari ilmu dan tumbuh menjadi anak-anak yang solih. Bagaimana kita menyalahkan anak kita yang malas sholat? Mungkin sebab dia malas sholat itu bukan karena tidak mengerti masalah sholat, tidak mengerti fikih sholat, tetapi sebab dia malas sholat karena di dalam tubuhnya ada daging dan darah yang tumbuh dari harta yang tidak halal yang diberikan oleh ayahnya sendiri. Makanya kalau kita membaca kisah para ulama, membaca kisah orang-orang hebat dalam sejarah Islam seperti Asy-Syafi'i, Al-Bukhari dan yang lain-lainnya, termasuk yang saya sangat kagum itu adalah kisahnya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Rata-rata kalau kita membaca biografi mereka, salah satu yang sama di antara mereka itu adalah bahwa ayah mereka selalu memberikan rezeki yang halal kepada mereka sejak mereka kecil. Itu sama di antara semua para imam atau para ulama-ulama besar sepanjang Islam. Sepanjang sejarah Islam, selalu demikian. Itulah yang menjadi salah satu kunci dan rahasia. Mereka punya anak yang hebat, yang sekali membaca satu hadis, bahkan ribuan hadis langsung hafal. Di usia yang masih belia, Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis, alfi hadisan, 1 juta hadis.
Sampai gurunya saja Imam Syafi'i merasa heran, kok bisa ini anak menghafal 1.000.000 hadis. Sebagaimana Al-Bukhari menghafal 300.000 hadis sahih. Di usia 17 tahun menghafal 60.000 hadis. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sangat mudah mendapatkan ilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya dan mendapatkan manfaat jariah dari ilmu itu? Karena mereka tidak makan satu butir beras pun kecuali yang halal dan mereka tahu dari mana mendapatkannya. Maka tersebutlah nanti cerita ayahnya Imam Ibnu Mubarak yang pernah menjadi seorang budak di kebun seorang laki-laki Khurasan. Lalu laki-laki itu meminta kepada ayahnya Ibnu Mubarak, beri saya, petik untuk saya satu buah. Kalau tidak salah ini delima gitu. Kebun delima. Rumman. Petik untuk saya satu buah delima. Yang manis kata tuannya. Lalu dipetikkan untuk tuannya satu buah delima. Ketika tuannya makan, rasanya masih asam. Kata dia, kenapa kamu petikkan yang asam? Saya minta yang manis. Petik lagi yang lain, petik lagi sampai 3 kali, ternyata 3 kalinya delima asam. Lalu tuannya mengatakan, kamu tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang asam? Maka ayah Ibnu Mubarak mengatakan, tidak tuan. Kenapa tidak bisa? Karena selama saya tinggal di sini, belum pernah saya makan satu butir pun dari buah delima Anda. Belum pernah sama sekali. Sehingga akhirnya tuannya merasa takjub. Dia nikahkanlah laki-laki ini dengan istrinya, dengan putrinya. Akhirnya melahirkan dari suami istri yang soleha ini anak yang sangat luar biasa yang bernama Abdullah, yang digelari Syekhul Islam, bahkan lebih dahsyat daripada Ibnu Taimiyah. Ini makanan yang halal. Belum lagi nanti kita baca kisah orang tuanya Imam Asy-Syafi'i, orang tuanya Imam Malik. Di antara cerita-cerita itu ada cerita seorang laki-laki yang makan apel yang hanyut di sungai, dan ini sudah sangat terkenal. Tetapi setelah dia makan setengah, dia baru sadar dia belum minta izin, padahal hanyut di sungai. Lalu dia meminta izin sampai kemudian dinikahkan dengan putrinya yang katanya buta, tuli, dan bisu, dan seterusnya. Intinya dari semua cerita-cerita ini adalah menjaminkan rezeki yang halal untuk keluarga kita. Dengan demikian, kita menjadi seorang suami, seorang ayah yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut thair." Kalau kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada kalian rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Dulu saya tidak mengerti maksud dari hadis ini, Allah memberi rezeki kepada burung. Seperti apa bentuknya? Sampai kemudian saya membaca sebuah artikel, seorang ulama berdoa, Allahumma rzuqni kama tarzukul bughas. Ya Allah, beri saya rezeki seperti engkau memberi rezeki kepada bughas. Bughas itu adalah anaknya burung gagak. Kalau burung gagak namanya ghurab, kalau anaknya namanya bughas. Ya Allah, beri saya rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki kepada bughas. Apa rahasia Allah memberi rezeki kepada bughas? Ternyata jemaah yang dirahmati Allah, burung gagak ini yang berwarna hitam, ketika menetaskan telurnya, bayi burung gagak yang bernama bughas itu akan berwarna putih kemerah-merahan, tidak berwarna hitam seperti ibunya, seperti induknya. Sehingga burung gagak tidak mengenali bayinya dan meninggalkan bayinya di sarang, pergi ke sarang yang lain. Dia pergi ke pohon yang lain, dia buat sarang yang baru dan meninggalkan bayinya, tidak diberi makan dalam waktu yang beberapa lama. Tidak diberi makan, tidak didatangi, sama sekali tidak didatangi. Sehingga bayinya yang masih lemah, belum bisa terbang, tinggal sendiri di dalam sarangnya. Lalu bagaimana Allah memberi rezeki bayi bughas ini, sedangkan dia tidak punya kemampuan apapun untuk mencari rezeki? Allah Maha Besar. Allah keluarkan lendir dari tubuh bayi bughas, yang lendir itu punya aroma yang disukai oleh serangga.
Sehingga serangga-serangga akan datang ke sarang bughas, dan serangga itulah makanan bagi bayinya burung gagak atau ghurab. Lalu setelah dia tumbuh warnanya menjadi kecoklatan, lalu dia tumbuh bulunya menjadi hitam. Setelah sempurna warnanya hitam, maka ibunya pun datang kembali dan mengenali bayinya. Dan ini menjadi sunnatullah berulang terus menerus di antara burung gagak. Ibunya datang dan sejak saat itulah baru ibunya mau memberi makan kepada anaknya. Dan sejak saat itu juga Allah hilangkan lendir dan aroma dari tubuhnya sehingga tidak ada lagi serangga yang datang ke sarang itu. Allahumma rzuqni kama tarzukul bughas. Begitulah kata Nabi, jika kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan memberi untuk kalian rezeki seperti Allah beri rezeki kepada burung. Salah satu analoginya adalah burung bughas. Sehingga kenapa kita harus khawatir terhadap rezeki kita? Sehingga kita tetap bisa mencari yang halal daripada kita berspekulasi terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar syariatnya dan mencari harta-harta yang syubhat dan haram. Tidak kita katakan harta yang syubhat dan haram itu sebagai rezeki, karena rezeki selalu halal, tetapi kita hanya mengatakannya sebagai harta saja, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua peran ini bisa kita optimalkan di rumah kita masing-masing. Pertama sebagai penegak agama syariat Allah untuk istri dan anak-anak kita, dan yang kedua untuk menjaminkan rezeki yang halal bagi keluarga kita sehingga keluarga kita keluarga yang diridhoi Allah seperti keluarga Imran dan keluarga Ibrahim insyaallah. Marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa, dan secara khusus untuk saudara kita di Palestina, di Suriah, di Irak, di Yaman, di Rohingya, dan juga untuk bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi bangsa ini dengan keberkahan dan kebaikan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Halab. Allahumma ansuril muslimina fi Syam. Allahumma ansuril muslimina fil Iraq. Allahumma ansuril muslimina fi Yaman. Allahumma ansuril mustad'afina minal muslimina fi Rohingya. Allahumma inna nas'aluka an tuharriral masjidal aqsal mubaraka min aidil ghasibin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma al'an kafarata min ahlil kitab. Allahumma al'an kafarata minar rafidah. Allahumma al'an kafarata minan nusayriyah. Allahumma al'an kafarata minal huthiyah. Allahumma alayka bihim ya Allah, fa innahum la yu'jizunak, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.